ya teman-teman. Dari mindset itu pola pikir, cara berpikir kita terhadap sesuatu. Mungkin langsung saja kita klik di next, ideologi. Ada yang menyampaikan seperti itu. Next. Oke, di dalam 1 jam ke depan ini, insya Allah ada 3 topik yang berhubungan dengan grow mindset ini. Jadi saya berusaha untuk memberikan pemahaman pada kita semuanya yang bisa mudah untuk dipahami. Karena memang kadang ini terlalu luas pembahasan ini, cuman saya batasi dengan 3 hal ini, yaitu what, why, dan how. Apa itu grow mindset, dan why grow mindset is important, sama how to have grow mindset. Jadi 3 ini insya Allah kita akan kupas bersama-sama pada saat ini, terutama yang berhubungan dengan digital marketing. Oke, next. Jadi apa itu grow mindset? Ini mindset disebut juga pola pikir, yaitu cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Jadi mindset sangat penting. Benar mindsetnya, maka benar juga tindakan kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, apalagi untuk digital marketing ini juga sangat penting. Ya, oleh karena itu kita ingin belajar mindset, tetapi yang grow mindset di dalam digital marketing. Ya, semoga bisa dipahami. Next. Nah, untuk grow mindset ini, untuk dalam mindset ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah grow mindset sama fixed mindset. Grow mindset itu adalah mindset atau pola pikir yang suka bertumbuh, artinya ingin selalu berkembang. Tetapi kalau fixed mindset, dia bisa dikatakan stagnan atau tetap, ya kan? Salah satu contohnya untuk bisa lebih mengenal mengenai grow mindset sama fixed mindset ini, bisa diklik next. Nah, ini contohnya. Misalkan fixed mindset, mereka atau beberapa orang akan menyampaikan seperti ini. Ini salah satu contoh untuk bisa memberikan pemahaman lebih kepada kita semuanya, yaitu kalau yang sebelah kanan fixed mindset ada 1, 2, 3, 4, 5, itu untuk yang contoh-contohnya. Kalau yang ke bawahnya adalah perbedaannya. Fixed mindset, grow mindset, sama contohnya di dalam digital marketing. Ya, misalkan fixed mindset, mereka akan ada yang bilang seperti ini, udah segini aja cukup, seperti itu. Itu mindset yang nggak mau berkembang, artinya stagnan, merasa cukup, seperti itu. Tetapi kalau grow mindset, mereka akan menyampaikan seperti ini, selagi masih ada waktu, masih bisa dimaksimalkan. Seperti itu ya. Maaf, suara saya jelas atau enggak ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, sangat jelas. Saya khawatir saya bicara sendiri. Kecil. Oke, terima kasih. Grow mindset itu selagi masih ada waktu, masih bisa dimaksimalkan. Ini insya cukup jelas ya untuk contohnya. Misalkan apa contohnya di dalam digital marketing? Misalkan tiap sekolah ada pendaftaran lomba, ya kan? Misalkan lomba apa kemarin? Misalkan lomba Semestadi atau Karismadi atau lomba-lomba yang diselenggarakan di sekolah. Misalkan kita ingin ada 1.000 cukup lah gitu. Padahal kalau grow mindset bisa lebih dari 1.000 dan gitu. Tapi karena kita fix mindset, ya udah segini aja cukup gitu. Tetapi kalau grow mindset selagi masih ada waktu masih bisa dimaksimalkan. Artinya harus bisa di atas 1.000 pendaftaran misalnya. Itu kalau kita berpikir grow mindset dalam digital marketing. Dalam kehidupan mungkin teman-teman bisa lebih ahli lah di dalam memberikan contohnya. Seperti itu ya. Terus yang kedua, agar lebih paham lagi, biasa orang fixed mindset itu akan menyampaikan seperti ini. Saya gaptek. Itu. Tapi kalau yang grow mindset, saya butuh belajar lebih tekun. Sehingga tidak ada kamus saya gaptek. Itu. Misalkan contoh, belajar Google Ads. Itu menurut sebagian orang itu kan sulit ya. Tetapi kalau grow mindset tidak ada yang sulit. Apalagi menyampaikan saya gaptek. Gitu.
Oleh karena itu, kita diharapkan untuk yang di teman-teman semuanya digital marketing harus punya growth mindset tentang kehidupan kita, terutama karena kita membahas tentang digital marketing, bagaimana kita bisa berpikir growth mindset. Yang ketiga, ada yang menyampaikan seperti ini, kan sebelumnya saya sudah gagal, maka saya nggak akan bisa. Tapi kalau growth mindset akan menyampaikan, jika kemarin saya gagal, maka sekaranglah saatnya saya berhasil. Seperti itu. Misalkan contoh, prakteknya di Facebook Ads dan boncos. Boncos itu dalam arti apa? Ada yang tahu apa itu boncos? Mungkin bisa di chat di Zoom. Kita ini mungkin ada yang belum tahu apa itu boncos, mungkin bisa di-share di grup. Boncos itu apa, teman-teman? Ada yang tahu apa itu boncos dalam istilah digital marketing? Ada yang menyampaikan, mungkin ada yang belum tahu. Bisa di-share di chat Zoom apa itu boncos. Nah, gagal dapat ikan, nah, kan? Ikan apa ini? Ada lagi? Biaya banyak tapi nggak ada customer, ya ini Mas Ivan. Jadi apa ya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, itu bisa tekan boncos. Ikan sama dengan customer. Oke, bagus. Belum waktunya berhasil. Nah, seperti itu dari Farid Abi. Ada lagi apa yang dimaksud boncos di sini? Terutama untuk di sini kan banyak ya praktisi-praktisi Facebook Ads mungkin atau praktisi iklan tahu tentang boncos itu apa. Belum waktunya berhasil. Jadi secara umum memang benar teman-teman ya. Jadi boncos itu apa ya istilahnya rugi lah gitu. Misalkan iklan 1 juta tapi dapatnya hanya 500.000 kan gitu. Atau pendaftaran hanya 10, harganya 50.000 itu boncos. Artinya lebih ini dan kadang nggak dapat sama sekali kan gitu. Itu salah satu. Tapi kalau growth mindset, jika kemarin gagal dalam iklan, maka sekarang saatnya saya berhasil, sehingga nanti akan tumbuh untuk kita belajar lagi. Kita harapkan seperti itu. Baik, yang nomor 4, dia memang hebat, ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya tidak sehebat dia. Tapi kalau growth mindset akan bilang, aku akan belajar darinya sampai saya jatuh. Nah, misalkan apa contoh buat copywriting dengan konversi yang tinggi kan gitu. Ini juga penting dalam mindset di digital marketing. Selanjutnya fixed mindset yang lain, yang terakhir sebetulnya banyak ya. Ini saya ambil beberapa saja. Sepertinya targetnya harus diturunkan karena waktunya sudah akan hampir habis. Nah, ini biasanya kita menyampaikan seperti ini. Misalkan PSB ya, penerimaan siswa baru jatuh targetnya 100. Tapi ternyata ini sudah bulan Juni. Ya gimana ini? Ya udah kita turunkan lah. Ini aja masih 70 orang yang daftar. Masih kurang 30. Kayaknya nggak nyampe 100 gitu. Maka kita fixed mindset akan berpikir seperti itu. Tapi kalau growth mindset, target harus kaku, cara boleh fleksibel. Ini yang growth mindset punya pemikiran seperti ini. Jadi targetnya 100 ya harus kaku, jangan dirubah. Yang dirubah apa? Caranya atau metodenya. Yang kemarin PSB dari 100 ternyata baru 70, padahal ini sudah bulan Juni. Kalau fixed mindset beranggapan sulit, ini nggak mungkin, seperti itu kan. Maka kalau growth mindset, oke, kalau mungkin kita harus cari sumber traffic yang lain, karena mungkin sumber traffic yang kemarin stuck gitu. Kita cari sumber traffic yang lain. Misalkan kita lihat, oh iya ada alumni. Bagaimana kita hubungi alumni satu-satu misalnya. Kerjasama sama koordinator alumni. Oh ternyata dia punya anak SD. Nah ini pas. Kebetulan kalau setelah dihubungi, alhamdulillah mau daftar kan gitu. Nah hal seperti ini perlu ditekankan ya untuk kita semuanya agar kita punya growth mindset. Begitu juga untuk yang bimbel atau mungkin yang mata air atau mungkin di bidang-bidang lain, bagaimana kita bisa punya pemikiran growth mindset terhadap setiap apa yang kita hadapi di dunia digital marketing di divisi kita masing-masing. Nah, kita harapkan seperti itu. Ini contohnya pendaftaran PSB. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh?
Oke, kalau nggak ada mungkin bisa langsung next karena materi masih cukup banyak. Nah, ini kesuksesan. Jadi kenapa? Jadi topik pertama tadi what ya. Jadi apa itu guru mindset? Insya Allah sudah sama contohnya. Sekarang kita coba membahas atau berdiskusi ke topik kedua, yaitu why. Kenapa guru mindset itu penting? Ya, yang pertama ternyata ini survei ya yang membuktikan bahwasanya kesuksesan itu 80% non teknis, sisanya teknis. Ya, contoh teknis itu ahli iklan atau bisa copywriting atau teknis yang lain di dalam digital marketing apa? Mungkin teman-teman bisa bantu ya chat di sini agar bisa memberikan pemahaman lebih mengenai contoh teknis di digital marketing. Ya, selain iklan, copywriting, kira-kira apa lagi ya teman-teman yang bisa ini kita inginkan teman-teman kita bisa lebih interaktif ya di sini sehingga nanti kita bisa berdiskusi bersama untuk bisa memberikan value lebih di Zoomre atau Educamp kali ini. Nah, jadi kesuksesan 80% non teknis, sisanya teknis. Contoh teknis itu apa? Tentang iklan, Facebook Ad, Google Ad, terus juga belajar copywriting, itu semuanya teknis di dalam ini. Nah, desain. Nah, desain itu juga termasuk teknis. Ya kan? Kita bisa desain. Customer service itu juga teknis, betul. Apalagi yang berhubungan dengan teknis di dalam digital marketing gitu. Karena nanti larinya kita akan bisa memilah dan memilih. Dan juga bagaimana bersinergi antara teknis sama non teknis ini. Seperti itu. Website, ya, sistem pendaftaran, ya kan? Ini hal-hal yang di ranah teknis. Dan memang itu penting kan gitu. Tetapi mindset lebih penting. Nah, ini bagaimana biar pentingnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk non teknis, contoh adalah mindset, sikap dan lain-lain. Itu di ranah non teknis. Skill penting, tetapi mindset lebih penting. Ya. Agar untuk membuktikan ini, saya punya video, semoga bisa bermanfaat untuk berhubungan dengan penting, ini. Coba saya yaitu bunyinya begini. Ya, di sini. Skill itu penting, saya share mindset lebih ya. penting. Sekali lagi, Semoga skill itu bisa penting, memberikan gambaran. mindset lebih penting. Dan seringkali mereka menganggap bahwa yang namanya mindset, motivasi, pengembangan diri itu menjadi salah satu hal yang memang tidak dianggap penting. Bahkan bagi sebagian orang menganggapnya adalah sampah atau basi gitu loh. Padahal bagi kita yang pengen bisnisnya tumbuh, hidupnya juga terus berkembang ya, mindset itu lebih penting daripada skill. Ya, sekali lagi, mindset lebih penting daripada skill. Skill is not skill ya. Skill adalah kaki. Skill itu keterampilan Anda, kemampuan Anda. Jadi gini teman-teman semua, kalau teman-teman semua pernah belajar ilmu yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, teman-teman bakal di sana bakal menemukan sebuah konsep yang namanya neurological level ya, di mana dalam sebuah piramida ini, neurological level ini, yang paling bawah itu adalah environment atau lingkungan. Yang atasnya adalah behavior atau perilaku, yang di atasnya adalah capability ataupun skill ataupun kemampuan, di atasnya baru belief, di atasnya lagi adalah value, di atasnya lagi ada identity, di atasnya lagi ada spirituality. Apa hubungannya antara mindset dengan dengan piramida ini dengan NLP ini? Sederhana teman-teman sebenarnya. Hubungannya adalah ternyata kuncinya adalah kalau kita pengen mengubah apapun yang ada di bawahnya, ya apapun yang di bawah tadi ini, maka kuncinya adalah Anda ubah yang ada di atasnya. Contoh real gini, sering saya share di sebuah seminar saya yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada saat ini seorang perokok ya, perokok berat mungkin pengen berhenti di dalam merokoknya, kemungkinan besar yang dilakukan oleh orang lain adalah dengan cara bergaul dengan orang yang tidak merokok, gitu loh. Faktanya di lapangan, pada saat mereka bergaul dengan orang yang tidak merokok, dia tetap merokok. Realnya Kang, buktinya buktinya gua gitu ya. Saya dulu SMP adalah perokok ya. Tapi entah kenapa saya punya niat ingin berhenti merokok, tapi tetap
dengan hanya bergaul dengan orang yang soleh ya. Orang soleh itu dalam arti yang tidak merokok gitu. Setelah 1 bulan akhirnya merokok lagi gitu loh. Karena apa? Karena saya cuma sekedar mengubah lingkungannya saja yang ada di bawahnya, lingkungannya, tanpa mengubah beliefnya yang ada di atasnya tadi. Belief saya adalah wes mangan ora udut enak ya, udah makan nggak ngudut tuh enak, nggak enak gitu loh. Jadi pengen merokok bawaannya. Nah dari situ akhirnya tetap saya merokok. Sampai pada akhirnya saya mengubah belief saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak merokok lagi. Dari sejak SMP kelas 3 gitu. Nah, apa pelajaran buat kita? Sebelum mengubah skillnya, sebelum mengubah keterampilannya, perilaku kita, lingkungan kita, maka ubah juga beliefnya, ya, ubah juga beliefnya. Dan belief ini adalah kumpulan-kumpulan mindset yang terus terulang. Sekali lagi, kumpulan mindset yang terus terulang. Ya, jadi teman-teman semua kuncinya adalah mengubah mindsetnya dulu. Ya, ubah mindsetnya. Kalau mindsetnya menjadi terus-terusan ada dalam pikiran kita ya, yang mindset itu pola pikir yang terus terulang ya. Nah terus terulang, maka akan menjadi belief, keyakinan diri Anda. Dan itu akan menentukan nasib Anda ke depannya. Ya. Your belief is your success. Ya. Beliefmu, keyakinanmu akan menentukan kesuksesanmu. Nah itu kawan-kawan semua. Jadi skill itu penting, tapi belief lebih penting. Ya. Jadi teman-teman semua harus meyakini bahwa mindset itu penting. Pertanyaan selanjutnya yang muncul dari Anda adalah, Kang, oke deh, sekarang gimana caranya mengubah mindset? Gitu ya pertanyaannya ya. Caranya mengubah mindset sebenarnya ada banyak cara. Tapi saya pengen share kepada Anda sekarang 4 cara mungkin, 3-4 lah ya. Yang pertama adalah coba Anda mulai saring informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi Anda harus mulai menyaring informasi yang Anda baca. Nah, berarti hikmahnya buat Anda adalah mulai sekarang setelah nonton video ini, informasi yang gak berharga, informasi yang negatif di Facebook, di Telegram, di Instagram, di blog, di video, di TV dan manapun itu, silakan hindari. Ya, kalau Anda berteman dengan orang-orang yang hobinya nyinyir, hobinya ngumbar masalah atau debat kusir, silakan unfollow, unfriend, block bahkan. Ya, terserah lah. Intinya apa? Karena itu akan mempengaruhi mindset Anda. Kebayang teman-teman, ya. Mungkin kawan-kawan pernah merasakan hanya gara-gara satu komentar orang lain, emosi Anda berpengaruh terhadap yang lainnya. Gara-gara baca komentar orang yang enak, komentar Anda kepada suami Anda, ke istri Anda malah jadi ikutan enak. Ya. Hanya gara-gara satu orang. Jadi, please kawan-kawan semua untuk menyaring informasi yang masuk. Ya. Saring informasi yang masuk, informasi yang Anda baca. Maka, kebalikannya, Anda harus menginstal informasi yang positif. Apa itu? Ya tadi, informasi yang memang hadir dari orang-orang yang memang positif. Ya. Baca buku-buku pengembangan diri, buku-buku motivasi, follow akun-akun positif, akun-akun yang penebar manfaat, ya. Subscribe YouTube yang memang itu sifatnya tuh bagus, ya. Dan hindari, jauhi orang-orang yang memang negatif. Karena itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Ingat kawan-kawan semua gini, mindset itu berada dalam pikiran bawah sadar. Ya. Kenapa sih ada orang ikutan course gitu ya? Biaya yang dikeluarkan sama biayanya tanpa hasilnya berbeda. Ya. Karena mindsetnya berbeda. Yang bisa kita lihat kawan-kawan semua adalah bisnis dia apa yang ada di dalam di lapangan, di permukaan. Tapi kita tidak pernah tahu mindset ownernya kayak apa, mindset CEO-nya kayak apa, dan mindset timnya kayak apa. Jadi mindset itu sangat penting. Jadi yang pertama kawan-kawan semua, please saring informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ya, jadi dipengaruhi oleh informasi yang Anda baca. Saring informasi yang masuk, jangan semua diterima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akan sangat ditentukan oleh siapa figur yang Anda kagumi. Ini juga sangat mempengaruhi, ya. Jadi mulai sekarang jangan asal ngefans sama seseorang, ya. Jangan asal ngefans sama seseorang, cukuplah kita ngefans sama orang yang memang punya pribadi yang positif, ya, punya kebaikan yang ditebarkan itu banyak, ya. Jangan terlalu ngefans sama seseorang. Saya pribadi tidak terlalu mengefanskan seseorang, ya. Ya seseorang yang saya fanskan ya mungkin ya sekedar mungkin ya Rasulullah gitu ya, Umar gitu ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya, yang memang layak difanskan gitu loh. Seseorang yang memang manusia gitu ya, tidak layak untuk difanskan gitu loh. Maka hati-hati mengagumi seseorang ya. Kalaupun Anda pengen kagum terhadap seseorang, kagumi yang positif-positifnya ya. Jadi jangan asal kagum sama seseorang. Karena otoritinya, public figure-nya, personal power-nya akan mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda dan membentuk mindset Anda. Itu yang kedua. Jadi Anda harus mempengaruhi, Anda harus mengubah cara Anda mengidolakan seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
Afirmasi yang Anda lakukan setiap harinya. Setiap hari kita harus mengafirmasi diri kita bahwa diri kita orang yang sukses, saya bisa, saya sukses, saya luar biasa, saya punya kekuatan yang luar biasa, saya bisa menjadi orang kaya, saya bisa menjadi orang bermanfaat, dan seterusnya. Ya. Afirmasi ini akan membentuk pikiran bawah sadar kita menjadi positif. Ya. Jadi setiap hari itu ya kawan-kawan semua ya, coba afirmasikan kalimat-kalimat yang positif untuk diri sendiri. Diucapkan, ya, ngomong. Saya DWK Prayoga sukses, sehat, luar biasa, sembuh. Gitu, ya. Itu afirmasi yang saya buat pada saat saya sakit tahun lalu ya. Terus pada saat saya pengen mencapai achieve target saya ya, saya ucapkan juga, wah sekian, ya, sebut, afirmasikan itu. Akan membentuk pikiran bawah sadar dan akan membentuk mindset Anda. Itu yang ketiga, afirmasi yang Anda ulangi setiap hari. Yang terakhir adalah dari lagu yang Anda dengarkan. Hati-hati dengan lagu yang Anda dengarkan setiap hari. Seringkali kita ini mendengarkan lagu-lagu yang galau gitu ya. Ini hati-hati. Ya itu karena galau dan kita lagi emosional banget gitu ya. Itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan membentuk mindset kita. Anda bisa lihat banyak sekali lagu-lagu yang memang yang dinyanyikan oleh seseorang itu cerminan dari si penyanyi tersebut gitu loh ya. Saya gak akan sebut namanya tapi Anda bisa cari sendiri seperti itu. Jadi hati-hati dengan musik yang Anda dengar. Mendingan kita dengarkan musik-musik yang sifatnya ngebeat. Walaupun kita nggak tahu artinya misalkan ya, tapi itu bisa menjaga emosi hati kita untuk terus bersemangat setiap harinya. Nah dengan begini, insya Allah mindset Anda akan terus bagus ya, dan nggak ada lagi yang namanya informasi negatif masuk ke pikiran kita dan membentuk mindset yang negatif. Itu kan semua. Jadi saya katakan skill itu penting, tapi mindset lebih penting. Ya, jadi kuasai jangan sampai Anda meremehkan mindset Anda ya, karena mindset Anda akan menentukan nasib Anda ke depannya. Hubungan mindset Anda sekarang, insya Allah hidupnya berubah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan langsung praktek. See you. Ya, itu mungkin sedikit gambaran ya mengenai bagaimana skill itu penting, tapi mindset jauh lebih penting. Sehingga nanti kita harapkan keduanya kita padukan, skill kita upgrade, mindset kita perbaiki ketika memang belum sesuai dengan yang disarankan atau ditargetkan. Baik, jadi itu beberapa ini, mungkin ada beberapa lagi kenapa growth mindset itu penting, bisa klik next. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat ya. Nah ini salah satu ciri-ciri bahwasanya teknis itu 20%, tapi non teknis itu malah pengaruhnya lebih besar, ya kan? Seperti contoh fokus, kita fokus pada satu pekerjaan itu lebih bagus dibandingkan kita punya dua kerjaan yang dikerjakan sekaligus. Oke, mungkin ada orang yang multitasking gitu, tetapi tidak sebagus orang yang fokus seperti itu. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri dan saya yakin di YouTube cukup banyak. Intinya kalau kita fokus, insya Allah itu lebih baik dibandingkan yang tidak. Terus yang kedua, semangat terus, percaya diri, rajin, konsisten, tidak pernah menunda dan tekun. Ini ciri-ciri orang yang sukses. Dan semuanya di ranah non teknis seperti itu. Oke, jadi ya ini growth mindset semuanya sangat penting ya. Next. Ada yang tanyakan boleh di ini sambil kita. Next. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang yang pertama tadi ya apa itu growth mindset dan kenapa growth mindset itu penting? Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mempunyai mental yang terus bertumbuh atau mindset atau pola pikir yang terus bertumbuh, terutama untuk yang di digital marketing. Nah, kita nanti akan kaitkan satu persatu. Yang pertama adalah kita harus punya healthy mind, healthy life. Mindset yang sehat, insya Allah hidup juga sehat. Karomanya semua sehat, insya Allah pekerjaan juga lancar. Kalau lancar, insya Allah juga kita akan berpikir lebih baik lagi. Nah, itu harapannya. Yang kedua adalah solusi gaptek. Ini nanti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya seperti apa? Insya Allah di next slide akan kami jelaskan. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting teman-teman. Nah kita di sini kan belajar ya, belajar bersama-sama. Tetapi sambil action, kan gitu. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya itu banyak prakteknya, ya. Terutama nanti untuk Facebook Ad, Triana Abi juga akan mengenai prakteknya
fokus langsung. Jadi banyak yang praktiknya. Kalau di sini memang dari segi konsepnya dulu, ya kita mau beneri mindset kita, insya Allah nanti kedepannya bisa lebih cepat lagi untuk bertumbuhnya, terutama digital marketing. Nah, yang ketiga ini adalah belajar sambil action. Artinya apa? Kita di sini haus ilmu, tapi gila action. Jadi kita tidak hanya mengkoleksi ilmu, ikut webinar ini, webinar itu, setelah itu nggak dipraktekkan, itu nanti kurang maksimal hasilnya. Kita harapkan nanti haus ilmu, tapi gila actionnya. Next, kita akan jelaskan secara lebih lengkap. Nah ini, yang saya pahami tentang grow mindset, kita perlu percaya diri untuk sukses tanpa terfokus pada, nah ini juga bagus ya, tanpa terfokus pada apa namanya, yang saya pahami tentang grow mindset, kita perlu percaya diri untuk sukses tanpa terfokus pada kesulitan atau tantangan yang ada. Bagus. Lantas, kapan kita bisa mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk berhenti, istirahat, dan meyakini bahwa ini sudah buntu? Oke, nanti kita akan jawab ya setelah selesai ini. Jadi yang selanjutnya, how to have grow mindset. Nah, yang pertama tadi healthy life, healthy mind, healthy life. Nah, pertama apa? Pastikan kita selalu berpikir yang baik-baik, ya kan? Yang kedua, ubah mindsetnya, maka berubah hasilnya. Dan kita bisa membingkai. Yang ketiga, segala hal dengan pikiran positif. Jangan sampai kita ada pikiran negatif atau suudon ataupun berburuk sangka. Ini memang sulit. Ya, kita memang harus belajar bersama-sama di sini, dan lingkungan juga bisa membentuk hal tersebut dan pengaruhnya juga cukup besar. Mari kita saling menasihati untuk selalu berpikir positif. Yang keempat, dengan tubuh yang sehat, pikiran lebih positif dan ikhtiar lebih maksimal. Gitu ya. Dan yang terakhir, jaga pola hidup sehat dengan makan dan olahraga yang teratur. Insya Allah ini bisa untuk membuat healthy mind dan healthy life kita. Nah, sekarang yang kedua adalah solusi gaptek. Bagaimana solusi gaptek? Mungkin kan gagap teknologi ya, menganggap saya gaptek kan gitu. Bahwasanya gaptek itu ternyata bukan identitas, dan kita jangan melabeli diri kita gaptek. Karena tidak ada istilah gaptek, yang ada hanya perlu belajar lebih tekun. Seperti itu. Terus gaptek itu skillnya, bukan identitasnya, sehingga jangan dilabeli diri kita dengan gaptek. Ya. Terus lakukan perbaikan mulai dari spiritualnya, identitas dan beliefnya. Yang keempat, untuk solusi gaptek ini, izinkan diri untuk menerima hal-hal yang baru. Jadi jangan, maaf ya, mental block atau menutup diri. Saya sudah nggak bisa, saya gaptek, saya sudah tua, saya sudah nggak mungkin belajar ini itu, saya sudah sibuk, saya nggak ada waktu lagi untuk belajar, misalkan gitu. Nah, makanya kita bersabar, mencermati dulu, memahami dulu, baca dulu sebelum bertanya. Artinya belajar dulu sebelum kita bertanya. Kadang kan kita sedikit-sedikit sudah menanyakan, misalkan kita di mana ya, di airport atau di mana, kita belum dibaca instruksinya, kita sudah tanya, ini caranya gimana? Padahal di situ sudah ada, misalnya gitu. Jadi kita harapkan bisa bersabar, menikmati proses yang ada, memahami apa yang akan kita kerjakan, dan intinya ya membaca dulu sebelum bertanya. Memang ini hal-hal yang sulit, tapi insya Allah dengan mindset yang bagus, dengan berpikir positif, kita bisa mengatasi masalah gaptek ini. Next, sambil belajar sambil action. Nah ini bagaimana sih untuk mindset seperti ini? Kita harus haus ilmu, gila action. Jadi seperti webinar ini, insya Allah 3 hari ke depan kita bisa belajar bersama. Tapi sambil ini kita bisa action, ya. Termasuk kita ini kan grow mindset. Kita bagaimana berkembang? Kita berpikir positif terus dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sehingga tidak ada kesempatan untuk yang berbau negatif atau yang tidak baik. Terus pastikan Anda sudah di level ahli. Nah, dalam setiap keilmuan baru belajar ilmu yang baru. Nah, ini juga penting dalam belajar. Dalam keilmuan itu ada urutan level keilmuan. Yang pertama tidak bisa, terus bisa, paham, dan ahli. Nah, itu ada urut-urutannya. Jangan sampai kita belum paham, sudah ganti belajar yang lain.
Misalkan ada yang mengatakan, Facebook Ad bagus loh dalam iklan. Kalau kamu nggak iklan, kamu akan ketinggalan kan gitu. Oh iya, akhirnya kita belajar tentang Facebook Ad. Belum paham, ada tawaran lagi. Ini ada ini Instagram itu lebih bagus. Kita nggak akan boncos dan ini organik dan banyak yang berhasil. Akhirnya kita pindah lagi, tidak belajar Facebook Ad, tidak dilanjutkan. Kita belajar ke Instagram seperti itu. Akhirnya iklan ditinggalkan, kita belajar ke Instagram. Padahal iklan tadi baru taraf tahu saja, belum paham seperti itu. Jadi kita harapkan pastikan kita sudah di level ahli dalam setiap keilmuan, baru belajar ilmu yang baru. Itu yang lebih baik. Kita harapkan seperti itu. Terus yang ketiga, jangan sampai banyak dipelajari tapi tidak ada yang dikuasai. Ini hampir sama dengan yang nomor 2 ya. Terus belajar sambil praktek, bukan sekedar koleksi ilmu. Jadi kita harapkan bisa seperti ini ya. Jadi kita belajar sambil praktek seperti yang tadi saya sampaikan. Terus yang kelima, cara belajar yang baik adalah dengan mengajar. Ini juga penting. Ya, bukannya saya di sini orang yang pandai, bukan. Kita belajar sambil mengajar. Learning by doing. Belajar sambil melakukan, dan belajar yang baik adalah dengan mengajar. Dengan mengajar kan saya belajar lagi ini mengenai guru mindset itu apa kan gitu. Bagaimana guru mindset itu bisa berdampak dalam ilmu digital marketing kita, seperti itu. Ya kan? Begitu nanti insya Allah diharapkan nanti yang diisi di sini tidak hanya dari internal Eduversal atau dari luar gitu, tapi dari mitra. Nah, nanti insya Allah siap-siap ya teman-teman untuk bisa berbagi ilmu. Ya, ini mempraktikkan nomor 5, cara belajar yang baik adalah dengan mengajar. Insya Allah nanti kita harapkan dari sekolah-sekolah mitra, terutama yang ya mungkin ya punya keahlian khusus, itu bisa sharing untuk educamp digital marketing selanjutnya, ya kan? Saya lihat di sini ada siapa ya? Ada yang bagus-bagus ya. Ada Freddy Abi, nah dari Mata Air itu desainnya bagus. Nah, nanti kita bisa sharing. Siapa lagi ya di sini? Eko Abi ya, ada iklannya. Banyak ya, subhanallah. Di sini banyak pakar-pakar. Insya Allah siap-siap ya teman-teman, kita berbagi ilmu untuk teman-teman kita semuanya. Nanti insya Allah kita adakan Zoom lanjutan ya, sebulan sekali. Kita harapkan nanti tiap sekolah punya satu. Ini kalau 10 sekolah kan pas 10 bulan, sehingga 1 tahun kita bisa dapat ilmu dari berbagai sekolah. Itu kita harapkan seperti itu. Next. Lagi tadi. Nah, ini grow, how to have growth mindset. Jadi grow mindset yang ketiga ini ada yang namanya ini growth hacking, marketing, sama contohnya dalam digital marketing. Jadi dalam marketing itu ada namanya growth hacking. Jadi ada dalam marketing itu harusnya ya untuk bisa bertumbuh dan sukses itu melaksanakan 1-5, yaitu awareness. Jadi memberikan apa ya, awareness itu. Ada yang tahu awareness itu apa? Bisa share di chat Zoom. Awareness itu apa ya? Mungkin kita berbagi apa yang dimaksud dengan awareness. Nah, kesadaran, ya kan? Bagus, dari Semesta, Agung Firdaus. Ada lagi awareness. Jadi membangun kesadaran kepada publik mengenai keberadaan produk kita, ya kan? Misalkan MIBS, Mega Islamic School. Nah, itu ada sekolah baru. Jangan sampai ada masyarakat atau target market kita nggak tahu bahwasanya ada sekolah baru dan itu memang cocok untuk dia. Karena apa? Karena kita nggak melakukan awareness. Ini sangat penting. Yang kedua, acquisition, activation, retention, dan referral. Ini yang grow hacking atau grow mindset yang perlu kita lakukan. Ya, tapi biasanya marketing hanya melakukan sampai 1-2 yang saya kasih warna hijau ini. Hanya 2, awareness, acquisition, setelah itu selesai. Activation, retention, referral nggak dilanjutkan. Nah, apa contohnya? Contohnya ini saya sudah kasih contohnya. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi, silakan. Contohnya kalau awareness itu mendatangkan traffic ke channel atau platform kita. Nah, misalnya MIBS
traffic yang dipunyai apa? Bisa di-share di sini dari MIBS apa namanya channel atau platform yang dipunyai agar traffic atau pengunjung atau calon market itu datang. Itu channelnya apa atau platform apa yang digunakan atau yang sudah digunakan? Kita sharing di sini ya. Untuk MIBS ini yang sudah digunakan itu adalah Google Analytics, Facebook, sosmed dari Meta, sama TikTok, Abi. Nah, sosmed dari Meta. Meta itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Mbak Meta itu dari Facebook sebenarnya. Dalam arti kayak Instagram, lalu Facebook dan WhatsApp. Dan kemudian untuk maintenance dari apa yang sudah didapatkan itu biasanya kami menggunakan Star Sender untuk mengirimkan blast setiap minggu untuk mengirimkan newsletter, Abi. Oke. Jadi cukup banyak ya sumber-sumber platform yang sudah digunakan. Ini bagus. Memang sebaiknya semuanya kita maksimalkan. Cuman kan karena keterbatasan SDM, maka hanya sebagian yang kita gunakan. Padahal di situ ada namanya kalau Google Business, LinkedIn sudah belum? Google Business sudah. Ya. Namun karena di sini hanya 3 orang lebih dan yang aktif hanya 1, jadi ada beberapa kendala. Kadang yang beberapa sosmed terlalu diurus, yang lainnya agak terlena. Jadi kalau yang ini jadi ngepost langsung semua gitu kan. Idealnya setiap hari, tapi biasanya ngepost di Instagram ya Meta sama TikTok. Tapi kayak Google Business dan lainnya itu jarang dilakukan, namun sekali dilakukan semuanya dipost gitu, yang sudah dipost. Berdasarkan pengalaman, mungkin nanti dari sekolah lain ya. Jadi berdasarkan pengalaman dari sekolah lain mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Dari siapa di sini? Adiabi coba Adiabi. Adiabi mungkin channel-channel platform kan banyak ya yang sudah di ini, atau mungkin bisa disampaikan Abi selain yang disampaikan oleh pihak MIBS, mungkin bisa memberikan pencerahan atau gambaran kepada kita semuanya platform apa yang sudah digunakan dan nanti kira-kira platform mana yang kira-kira bagus gitu. Intinya punya nilai konversi yang tinggi dengan catatan trafficnya lebih besar dan sebagainya. Bisa disampaikan ada Abi, mungkin kita sharing-sharing di sini. Ya, Abi. Kurang lebih sih sama, Abi. Hampir mungkin setiap sekolah juga sama tadi seperti Mega Islamic Coding School. Kita pakai Google Business, pakai Facebook Ads, kemudian juga Google Ads. Untuk apa namanya? Yang penting aktif sih, Bi. Maksudnya yang diperlukan agar konversinya cukup baik kan postingan atau iklan itu berjalan terus-menerus ya, Bi. Untuk LinkedIn pakai juga nggak, Bi? Iya, Bi. Untuk LinkedIn udah kita pakai, Bi. Tapi kalau belum sampai iklan sih kalau itu dideketin, hanya untuk posting-posting aja. Oke. Dari platform yang sudah digunakan, kira-kira platform mana, Bi? Kan saya yakin ada sekolah yang mungkin SDM-nya sedikit sehingga nggak mungkin semuanya kita ambil gitu, sehingga mungkin hanya beberapa. Mungkin yang paling bagus apa, Bi, menurut Abi yang mendatangkan traffic yang cukup banyak? Kalau kita lihat di Google Ads dan Google Business sih yang kita lagi fokuskan. Oke, berarti ini kayaknya cocok untuk Mega yang mungkin SDM-nya masih sedikit, bisa ini ya, bisa meniru itu, sehingga nggak usah semuanya kalau memang ini. Karena kalau kita semuanya tapi nggak maksimal, itu juga kurang bagus. Kecuali kalau memang SDM-nya banyak, boleh kita ambil semuanya. Seperti itu. Itu yang pertama ya, awareness. Jadi kita bisa share, sebar ke semua ini karena kita nggak tahu. Dan insya Allah kalau sekolah semua ini main gitu loh. Mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, atau mungkin kakaknya. Nah itu bisa kita mainkan semuanya. Kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi dari berjalannya waktu kita bisa memaksimalkan atau scale up mana yang memang bagus untuk di ini ya. Oke, itu yang pertama adalah dari segi awareness. Jadi kita
Oke, dan ini biasa dilakukan marketing. Yang kedua ada acquisition. Acquisition ini yang dimaksud di sini adalah follower atau mengkonversi orang yang sudah datang itu dijadikan ini. Kalau di IG bisa jadi follower, kalau di Telegram namanya apa ya? Kalau Telegram namanya apa? Kalau YouTube kan subscriber ya. Kalau Telegram member sama subscriber, Bi. apa Bi? Member sama subscriber. Oh, subscriber ya. Kalau Telegram member sama subscriber. Kalau Facebook follower ya. Facebook subscriber juga. Facebook. Facebook itu follow Ya follower kayak IG. Follower ya, sama apa? Friend juga kan? Jadi ada friend-nya berapa, untuk followernya berapa? Udah enggak, Bi. Setelah Enggak. jadi Meta itu ada pengamanan khusus. Kalau Facebook yang lama kan bisa kita add friend semua orang nih. Sekarang udah agak susah gitu. Oh, gitu. Bisanya follow atau ini mengikuti, atau kita ya kayak gitu mengikuti orang lain. Nah, hal-hal seperti ini kan algoritmanya berubah. Oleh karena itu kita perlu adanya Zoomre lanjutan, ya kan? Nanti Zoomre Facebook, Zoomre IG, Zoomre website, Zoomre lain itu perlu dikembangkan lagi sehingga untuk update algoritma yang baru kan gitu, ataupun perkembangan digital marketing yang terbaru. Kan nggak mungkin kita sampaikan di sini semuanya. Insya Allah diharapkan teman-teman bisa lebih aktif untuk bisa saling bersinergi dan kolaborasi. Itu ya. Jadi yang dimaksud acquisition adalah mengakuisisi traffic yang sudah datang menjadi terkonversi gitu. Kalau tadi followernya, kalau tadi IG bisa jadi follower, kalau YouTube bisa subscriber, dan intinya menjadi konversi kan gitu. Dan yang ketiga adalah activation. Activation adalah yang dimaksud di sini dalam contoh digital marketing itu engagement atau interaksi dengan follower. Jadi diaktifasi. Jangan sampai kita punya ribuan follower, tapi engagementnya kurang. Nah, itu biasanya di marketing kurangnya di situ. Jadi marketing hanya 1-2. Tapi kalau kita berpikir grow hacking, semuanya awareness dapat, acquisition, activation-nya kan gitu. Bagus, tapi memang ini butuh effort yang lebih besar, ya kan? Dan retention itu repeat order. Jadi orang yang sudah beli lagi. Nah, kalau dalam contoh sekolah apa ya? Kalau adversal kan jelas ya. Orang yang beli EMC tahun depan bisa beli lagi. Kalau di sekolah apa namanya? Repeat ordernya. Ada nggak istilahnya untuk retention ini, untuk memahami? Retention itu repeat order. Customer yang sudah beli lagi. Tapi kalau sekolah gimana? Kakak adik di sekolahin gitu. Apa Bi? Kakak adik di sekolahin di sekolah yang sama. Nah, itu penting betul. Punya adiknya kan gitu. Nggak mungkin kan kakaknya sudah lulus sekolah lagi, nggak bisa repeat order. Tapi adiknya, ini betul. Jadi adiknya sekolah lagi, walaupun anaknya sudah lulus, maka ini SMP lulus, daftar SMA, ya bagus Adi-Abi, bagus. Ada lagi tadi sibling ya, Kore Babi, makasih ya. Betul, sibling. Ini kakak adik juga kadang ada ini juga repeat order. Ini namanya retention. Dan untuk retention ini semuanya ada ininya masing-masing teman-teman. Awareness apa yang dilakukan, acquisition itu beda. Contoh ya, untuk activation nggak bisa kita hanya share hari besar, nggak bisa activation itu. Tapi activation misalkan apa? Contoh activation apa ya? Yang membuat engagement-nya tinggi. Ada yang bisa sharing di sini? Activation agar IG kita itu naik, artinya interaksinya tinggi. Kita nggak share di sini. Giveaway mungkin. Gimana Bi? Giveaway. Betul. Giveaway. Dengan adanya giveaway kan interaksi kan. Apalagi kalau dikasih ini syarat untuk bisa dapat giveaway 1 printer. Printer Epson misalnya, maka syaratnya tag 5 kalian, teman 5. Itu kan engagement. Gitu. Artinya polling itu juga bisa. Pokoknya membuat orang itu tertarik untuk activation. Jadi hal-hal seperti ini memang harus dilakukan. Kalau kita berpikir grow hacking atau grow mindset, tidak hanya berpikir sampai acquisition setelah itu selesai. Ya orang akan leave gitu, atau tidak mau daftar lagi atau tidak mau follow lagi.
Karena apa? Ya nggak ada aktivitasnya kan gitu. Terus retention ini bagaimana repeat order? Ini biasanya yang ke wow service. Wow service itu kita pelayanan yang lebih sehingga orang yang sudah beli akan beli lagi. Apalagi yang sibling tadi ya sudah bagus kakaknya di situ, adiknya juga pengen. Karena apa? Fasilitasnya, terus juga pokoknya wow service-nya dapat. Itu yang di retention. Jadi setiap 1 sampai 4 ini ada ininya semua. Ada apa namanya? Ada aktivitas masing-masing. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa belajar lebih dalam ya mengenai apa sih yang dilakukan di awareness, apa yang dilakukan di acquisition, apa yang dilakukan di aktivasi, apa retention. Nah, kalau referral ya ini ya istilahnya referral marketing ya. Customer bantu promosi. Ya, contoh di sini saya kasih contoh parent get parent. Ini juga bisa dilakukan. Kalau orang tua sudah ini tanpa jadi referral itu tidak harus berbayar ya. Tanpa disuruh pun orang tua akan mereferensikan kan gitu. Apalagi kalau ada program referral khusus, itu juga bisa lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi 1 sampai 5 pun harus kita lakukan sebagai seorang marketing. Walaupun ini sebetulnya di sini aja, cuman kita harus menjadi grow hacking di mindset ini. Ada yang tanyakan? Ini masih kurang berapa? Oke, masih ada ya. Next. Bisa dilanjutkan dulu nanti. Oke, jadi how to have grow mindset yang lain. Mari kita luruskan niat, teman-teman, untuk menuntut ilmu dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi kalau bisa teman-teman belajar di sini, ya ini saya juga berbagi ya. Saya niatkan untuk berbagi, walaupun mungkin saya belum master ya di dalamnya, saya masih belajar juga. Tapi tadi dikatakan belajar sambil action kan gitu. Dan belajar yang baik adalah dengan mengajar. Dengan mengajar kan saya harus persiapan dulu kan gitu. Walaupun kesibukan di sana sini, saya yakin teman-teman lebih sibuk lagi kan. Nah, tapi insya Allah dibagi waktu dengan grow mindset yang bagus, kita bisa berbagi. Oleh karena itu kita perlu meluruskan niat untuk menuntut ilmu dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Yang kedua, rendahkanlah hati untuk terus belajar. Karena belajar adalah cara termudah untuk melakukan percepatan. Nah, ini Kang Dewa yang bilang bukan saya. Terus sebelum kita bekerja keras, nah ini ada lagi, maka siapkan diri untuk belajar keras terlebih dahulu. Seperti di DTP ini atau di EduCamp ini kita tolong nanti 3 hari ke depan ilmu-ilmu yang bagus ya, dari Facebook Ads, terus juga Google Ads, ada juga nanti dari Jiradit tentang sosial media di nomination, terus juga banyak sekali. Insyaallah minggu ini kita bisa persiapkan diri, jaga kesehatan sehingga bisa belajar lebih keras lagi. Dan yang paling penting ini teman-teman, adab dulu baru berilmu kan gitu. Karena orang belum berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab pasti berilmu. Nah, ini kita ini. Terus yang terakhir, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kayaknya cocok untuk Pak Sandra. Seperti itu Pak Sandra, mungkin ada tambahan mengenai bagaimana menuntut ilmu, adabnya dan sebagainya. Cukup. Mungkin itu. Ada lagi? Next, ada nggak masih ada? Next, ada yang tanyakan boleh? Next. Oh, udah selesai. Mungkin itu. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Bisa saya ceknya. Tentang bagaimana cara memaintain dari Bu Betty ya. Bagaimana cara memaintain mindset agar terus positif ketika sudah berkali-kali mencoba ternyata hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Ya tadi, ya kan? Jadi harus dinikmati. Jadi sabar, dinikmati prosesnya. Pasti akan ada bekas. Ya, namanya kita ada kesibukan kan, sebagainya. Yang penting konsisten. Kita tadi lihat ya beberapa mindset yang bagus, konsisten, terus menerus. Kalau nggak tahu tanya. Dan sekarang zamannya digital kan, semuanya ada di internet. Mau belajar tentang Facebook Ads, Google Ads, atau belajar yang kita sukai, itu semuanya ada di internet. Mungkin seperti itu yang bisa.